Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Selain Bupati Pekalongan, KPK juga menangkap sejumlah pihak. Namun, Budi belum mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafik dan beberapa orang lainnya. Tim KPK membawa pihak yang ditangkap ke kantor KPK Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada dini hari tadi, tim mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan paralel tim juga saat ini sedang berada di Pekalongan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin... Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, Fadia Arafik yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, sudah ada rekan Indra Setiabudi di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Indra, terkait kasus apa OTT ini dan bagaimana jalannya pemeriksaan para tersangka? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa memang untuk terkait apa kami masih juga menunggu dikarenakan memang proses penyidikan pemeriksaan masih berlanjut kurang lebih 7 jam lamanya ketika rombongan Bupati Pekalongan maupun juga orang kepercayaan ini tiba di KPK Jakarta pasca terjadinya OTT yang terjadi pada dini hari tadi, yang mana memang ini masih terus berlanjut Nadia, dan kami juga belum bisa menyimpulkan terkait apa, namun tadi Jubir bisa menjelaskan sedikit bahwa memang untuk terkait kasus tindak korupsi ini terkait tindak pengadaan, namun pengadaan juga kami juga masih belum pasti karena kan memang proses pemeriksaan ataupun pendidikan pencarian informasi masih terus dilanjutkan. Dan tidak hanya di sini juga pemeriksaan dilanjutkan, bahwa memang ada tim penyidik KPK juga masih berada di Pekalongan untuk mencari barang-barang bukti lainnya dan juga untuk menentukan apakah ini benar terbukti bersalah dan bisa terjaring operasi tangkap tangan yang terjadi pada dini hari tadi. Adapun juga KPK, Nadia, ini dalam waktu 1 kali 24 jam ini KPK akan memastikan untuk bisa menetapkan daripada ketiga terduga tersangka saat ini untuk menjadi tersangka dan nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Dan namun memang untuk terkait barang bukti ini masih terus dicari, dan untuk dugaan-dugaan ini juga masih untuk pengadaan juga masih dicari di Pekalongan dan juga lainnya, dan memang para tersangka ini ditangkap ataupun operasi tangkap tangan ini dilakukan di wilayah Semarang, dan tadi pada tiba pukul Jakarta ini pada pukul 10.25, dan nantinya kami akan informasikan kembali dalam proses penyidikan lebih langsung karena kan memang 7 jam lamanya hingga sampai saat ini belum ada keterangan apapun dari pihak KPK ataupun jubir KPK untuk terkait kasus apa dan maupun juga kerugian negara apa dan pengadaan apa, dan kami juga akan informasikan kembali nantinya Nadia, dan kami akan mengupdate kembali nantinya setelah informasi dari keterangan daripada pihak dari KPK. Demikian Nadia. Baik, kami tunggu informasi terupdate-nya. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sidang vondis Marcella Santoso dalam kasus dugaan suap terkait vondis lepas perkara minyak goreng dan tindak pidana pencucian uang digelar hari ini. Marcella Santoso yang juga advokat didakwa telah memberikan suap kepada majelis hakim senilai 40 miliar rupiah. Untuk mencabut keterangan tersebut patut dikesampingkan. Sejumlah fakta persidangan muncul, mulai dari kronologi kejadian hingga keterangan para saksi. Dalam kasus ini, Marcella dituntut 17 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dinilai bersalah melakukan suap kepada hakim agar menjatuhkan vonis lepas atau onslaught terhadap 3 terdakwa korporasi dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Jaksa menyebut uang suap 40 miliar tersebut diberikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tertulis 60M. Kedua, kesaksian saksi Marcella bahwa M. Syafiee pernah menyampaikan soal adanya biaya dari perusahaan yang akan dipakai untuk mengurus perkara. Kita ke informasi selanjutnya, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek laptop Chromebook yang melibatkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Salah satu yang menjadi saksi di sidang hari ini adalah staf ahli Kemdikti Saintek Muhammad Hasan Habibi yang menyebut persentase penggunaan dan pemanfaatan Chromebook yang tidak efektif. Ia menyebut hanya 0,15% dari 1,6 juta laptop Chromebook yang dimanfaatkan atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Data ini berdasarkan statistik yang dicatat pihaknya dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023. Menurut Habibi, hal ini menjadi tanda bahwa tujuan pengadaan teknologi informasi komunikasi berupa laptop Chromebook tidak tercapai. Namun hal tersebut dibantah oleh tim dari kuasa hukum Nadiem Makarim. Itu data dia bikin aja. Jadi ada data 12 bulan diambil cuma 6 bulan. Nanti kalau ditanya begitu dia harus mengungkapkan data yang benar, nah dia tuh agak kedip-kedip gitu, gagap. Ya, gagapnya kumat gitu. Nah, jadi ini juga kita menyadarilah bahwa pengadilan ini adalah bukan untuk saling mengalahkan. Bukan, tapi untuk mengungkapkan apa kebenaran yang ada. Ya. Dan semua sudah disumpah, ini bulan puasa. Setan itu bulan puasa dibelenggu gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang zolim, ya siapa yang jadi setan itu? Nah, jadi sudah jelas tidak ada kemahalan tadi range harga, walaupun dia mencoba mengelak kiri kanan nggak mau menjawab, akhirnya dia menjawab tidak ada kemahalan. Efektivitas, walaupun dia mencoba dikasih data yang kurang, akhirnya karena Tuhan memberikan rahmatnya sebelum buka ini, dibuka tuh oleh Tuhan data yang benarnya. Nggak bisa mengelak juga dia bahwa penggunaan Chrome berdasarkan dashboard yang resmi sudah sangat efektif. Ya. Sudah diaudit. AKM bisa. Guru pakai 58%, murid pakai 55%. Kita beralih ke kasus lain pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas digelar hari ini. Sidang sempat ditunda pekan lalu atas permintaan KPK. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kemenak tahun 2023-2024. Sementara itu pihak KPK menyebut akan menghormati sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka. Sebelumnya pada 8 Januari lalu KPK menetapkan Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khusus Menak Isfah Abdillah Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.